Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asriatul Khalifah, peserta Latsar Angkatan 17 dari KDOD LAN Samarinda. Hari ini saya akan membahas jurnal saya yang pertama, yaitu tentang kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Kalau misalnya sering sekali kita mendengar tentang jargon untuk menjaga kesehatan mental, kesehatan jasmani, seperti adanya lari, bersepeda, ataupun maraton. Nah, kesehatan mental sebenarnya tidak kalah penting dengan kesehatan jasmani ini. Jadi, kesehatan jasmani ini adalah faktor pendukung untuk menjaga kesehatan mental kita. Di dalam menjaga kesehatan mental, pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, telah melakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau yang sering kita kenal dengan Germas. Germas bertujuan agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada kesehatan yang terjaga, produktif, menciptakan lingkungan yang bersih, dan juga biaya berobat yang berkurang. Lalu bagaimana bentuk gerakan Germas itu sendiri? Gerakan Germas bisa kita lakukan dengan aktivitas fisik setiap harinya selama 15-30 menit, lalu mengkonsumsi sayur dan buah, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol, dan juga sering memeriksakan kesehatan secara rutin di dokter. Kalau dulu kita mengenal dengan jargon 4 sehat 5 sempurna sebagai acuan kita untuk makan sehat, nah sekarang jargon tersebut diganti dengan jargon isi piringku. Lalu apa bedanya isi piringku dengan 4 sehat 5 sempurna? Kalau misalnya 4 sehat 5 sempurna itu adalah makanan sehat yang mengandung 4 sumber nutrisi, yaitu karbohidrat, lauk pauk, sayur mayur, dan juga buah-buahan yang disempurnakan dengan susu. Nah, kalau isi piringku ini makanannya terdiri dari 2/3 makanan pokok, 2/3 sayur, 1/3 buah, dan 1/3-nya lagi lauk pauk. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengkonsumsi air putih sebanyak 8 gelas setiap hari. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan juga melakukan aktivitas fisik. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya menjaga kesehatan jasmani, kita juga harus ingat untuk menjaga kesehatan mental. Karena di Indonesia sendiri ada 14 juta orang dengan gangguan mental emosional dan 400.000 orang dengan gangguan jiwa berat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor ya. Faktor yang pertama yaitu adanya faktor biologis. Faktor biologis ini bisa karena faktor keturunan atau karena narkoba. Selain itu juga bisa dipengaruhi dengan ketidakseimbangan zat di otak akibat cedera pada kecelakaan. Atau mungkin selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini di mana keadaan seseorang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, seperti kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kita yang baru atau tidak cocok dengan lingkungan kita. Selain faktor biologis dan faktor psikologis, ada juga faktor sosial ya. Faktor sosial ini sering sekali kita jumpai karena mereka itu memiliki permasalahan hidup yang sangat berat. Bisa jadi pekerjaan mereka yang terlalu berat, itu bisa menyebabkan depresi dan juga tidak adanya dukungan dari lingkungan dan keluarga mereka. Itu akan menambah berat beban mereka dan mereka mengalami depresi yang cukup akut. Nah, bagaimana cara kita untuk mengurangi agar kita terhindar dari penyakit gangguan jiwa itu? Kita bisa melakukan self-care pada diri kita sendiri atau yang sering kita dengar dengan me time. Itu kita bisa melakukan terapi. Terapi ini bisa kita lakukan sendiri di rumah dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Yoga itu adalah termasuk olahraga yang sangat baik sekali untuk kesehatan mental kita. Bisa juga kita melakukan hobi-hobi kita yang lain seperti menjahit mungkin, atau kita suka menonton film, itu bisa sangat baik untuk menjaga mood kita agar kita merasa tidak stres. Lalu bagaimana cara kita jika kita menemui orang-orang di sekitar kita atau teman kita yang mengalami masalah dengan gangguan mental? Kita harus mendukung mereka dengan tidak mencemooh atau menjauhi mereka. Kita menghadapi mereka dengan sabar dan juga menerima curhatan-curhatan yang mereka keluhkan kepada kita. Dan setelah itu kita bisa menyarankan mereka untuk dapat berkonsultasi kepada dokter, psikiater, dan juga atau ke psikolog terdekat. Nah, jadi dari beberapa hal tadi kita sudah membahas tentang kesehatan fisik dan mental. Semoga kita selalu terhindar dari masalah kesehatan ini ya.
karena ini juga sangat mempengaruhi kinerja kita jika kita ada masalah di kesehatan jasmani ataupun di kesehatan mental. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat dan kita bisa selalu tetap sehat di dalam masa pandemi ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.